Halo pendengar, di episode kali ini saya akan melanjutkan cerita mistis yang diposting oleh Agastya 168 di forum Kaskus. Bagi kalian yang belum mendengarkan cerita awal, baiknya kalian mendengarkan cerita part pertama di link yang ada di pojok kanan atas, supaya kalian tahu tata letak kantor ini. Berikut cerita dari sudut pandang narasumber. Di kantor saya, tiap akhir bulan, tanggal 30 atau 31 itu selalu ada closingan bulanan. Saat closingan itu, kami bisa bekerja sampai jam 1 atau jam 2 pagi. Malah, tidak jarang pula kami sampai nginap di kantor. Kejadian ini saya alami di pertengahan tahun 2015. Hari itu tepat akhir bulan. Meskipun departemen saya tidak ada kewajiban untuk mengerjakan closingan, tapi karena besok libur dan saya lagi males pulang ke rumah, jadinya saya putuskan untuk stay di kantor sambil nyicil presentasi untuk minggu depan. Sekitar jam 7 malam, saya dan teman saya Yudi mulai lapar. Karena si Yudi tidak bisa lama meninggalkan pekerjaannya, kami putuskan untuk makan malam di salah satu kafe di pinggir danau dekat kantor kami. Yud, habis makan kita ngopi-ngopi bentar yuk. Tapi jam 8-an udah ke kantor lagi ya. Oke, lagian kan orang-orang masih lama di kantor Yud. Wah, tapi kalau hari ini nggak sampai malam sih kayaknya. Soalnya ada kebijakan baru dari direksi. Kalau closing jangan sampai malam-malam. Soalnya lagi rame isu begal motor. Oh, oke kalau gitu. Mulai dari ngomongin kerjaan, sampai akhirnya kita malah ngomongin cerita-cerita seram yang pernah kejadian di kantor. Memang sudah banyak yang bilang kalau di kantor itu sering banget ada penampakan. Nggak cuma di satu tempat aja, tapi ada di banyak tempat di kantor kami. Waktu sudah menunjukkan jam 8 malam. Dari warung ini, kami bisa melihat beberapa teman kami sudah mulai ada yang pulang satu persatu. Akhirnya, kita putuskan untuk kembali lagi ke kantor, menyelesaikan semua tugas-tugas kantor kita. Ketika sampai kantor, ternyata kantor sudah sepi. Tinggal kami berdua yang ada di lantai 2, ruangan sebelah kanan. Saya coba lihat ke ruangan direksi sebelah kiri. Ternyata ruangannya sudah gelap. Pastinya sudah tidak ada orang di sana. Tapi pintu akses ke sana masih terbuka. Wah, tumben nih, security belum kunci pintunya. Harusnya ruang direksi itu steril dan tertutup. Tapi kok ini dibiarin kebuka ya? Saya mikir positif aja deh. Mungkin security-nya belum terbiasa. Atau ada instruksi lain dari regu mereka. Di lobi lantai 2, antara ruang kanan dan ruang kiri itu, di tengah-tengahnya ada tangga menuju ke lantai 3. Karena sudah sepi banget, jadi pulpen jatuh aja suaranya kedengeran keras banget. Pas lagi enak-enaknya kerja, saya mendengar suara langkah sepatu high heels cewek. Seperti sedang berjalan muterin ruangan lobi. Saya coba inget-inget. Mungkin masih ada orang di sana. Tapi seingat saya, nggak ada orang lain lagi selain saya dan si Yudi. Saya berusaha berpikir positif.
Mungkin ada orang lain dari lantai 3, karena di lantai 3 itu ditempati perusahaan lain. Ya, ada perusahaan lain yang menyewa lantai 3 gedung kami. Karena suara berisik sepatu yang tak kunjung pergi, saya merasa penasaran. Siapa sih yang bolak-balik di lobi dari tadi? Saya pun coba melihat seadanya ke arah lobi lantai 2. Karena lampu ruangan banyak yang sudah dimatikan, alhasil pencahayaannya pun remang-remang. Jadi, saya hanya bisa melihat sebatas lantai lobi 2 saja. Tiba-tiba ada seperti orang jalan. Tapi, saya hanya bisa melihat bagian bawahnya saja. Saya melihat ujung bawah gaun. Saya ingat banget, gaunnya warna merah marun. Bajunya mirip gaun pesta. Modelnya berlipat-lipat gitu. Saya nggak tahu gaun apa namanya. Tapi saya sebutnya itu gaun pesta. Timbul pertanyaan baru lagi. Siapa malam-malam gini pakai gaun pesta di kantor? Karena makin penasaran, saya pun beranjak dari tempat duduk dan berjalan pelan-pelan menuju lobi lantai 2 tempat si gaun tadi. Dan benar saja, di sana berdiri seorang wanita bergaun merah. Tapi si wanita itu berdiri membelakangi saya. Saya perhatikan lebih detail. Gaun yang dia pakai sepertinya terlalu panjang untuk tubuhnya. Karena gaun tersebut sampai terseret-seret di lantai. Gaunnya tanpa lengan. Dan si kulit wanita itu putih banget. Dan yang bikin merinding, rambutnya itu ikal, bergelombang, panjang sampai ke pinggang. Saat itu, saya masih sungkan negur wanita itu, karena saya masih berpikir mungkin tamu penting perusahaan lantai 3. Ya udah, saya siap-siap mau balik ke ruangan untuk lanjutin pekerjaan saya. Nah, pas saya balik badan, saya dengar lagi wanita itu kembali berjalan. Saya refleks nengok ke belakang, tapi si wanita itu sekarang sudah masuk ke ruangan direksi yang gelap tadi. Tapi saya heran, kenapa cepat sekali jalannya? Baru balik badan sebentar, tapi dia sudah di dalam ruang direksi. Loh, kok masuk ke ruang direksi? Berarti bukan tamu lantai 3 dong. Atau mungkin istrinya direktur. Atau istrinya wakil direktur. Tapi seingat saya, istri direktur atau wakil direktur bukan kayak wanita bergaun merah ini. Pikiran saya langsung menjudge si wanita ini mungkin maling. Saya nggak mau langsung samperin si wanita itu. Saya coba telepon ke pos security dengan maksud biar ada saksi lain kalau memang si wanita ini adalah maling. Tapi ternyata telepon saya tidak dijawab tim security. Karena saking penasaran dan takut kalau ada barang yang hilang, saya beraniin masuk ke ruang direksi. Ruangannya gelap, tapi masih ada sinar samar-samar dari lampu ruang lobi. Area direksi ini terdiri dari 5 ruangan tertutup. Di tengah area direksi itu ada 2 meja sekretaris direksi dan manajemen. Saya periksa
di tiap sudut ruangan, tapi wanita itu nggak ada. Saya coba periksa di setiap ruangan, tapi semua ruangan tertutup rapat. Tinggal satu ruangan lagi yang saya belum periksa, yaitu ruangan Presiden Direktur yang pintunya memang terbuka. Saya penasaran dan takut si wanita itu malah malingin ruangan orang nomor 1 di kantor ini. Saya pun buru-buru ke pintu ruangan Presiden Direktur. Tapi ruangan itu gelap banget, benar-benar gelap. Saya nggak bisa lihat apa-apa di dalam. Tapi samar-samar saya mendengar suara halaman buku dibuka selembar demi selembar, seperti orang sedang membaca buku. Srek, srek. Saya pun refleks langsung ngomong, "Siapa tuh?" Nggak ada respon dari dalam. Tapi suara halaman buku yang dibalik per lembar masih terdengar. Dan sepertinya kini makin terdengar jelas. Saya mulai condongkan badan saya ke dalam, sambil tangan kanan saya memegang gagang pintu, dan tangan kiri saya memegang kusen pintu. Dengan maksud, apabila si wanita itu kabur, saya bisa menahannya. Saya coba tanya lagi, "Siapa tuh? Ini area khusus direksi. Jangan macem-macem ya." Tapi tiba-tiba tangan kanan saya seperti ada yang menyentuh. Seperti disentuh tangan juga. Tangannya halus banget, tapi tangannya berasa dingin banget. Dan selanjutnya ada suara cewek dari dalam ruangan itu. "Ada apa, Mas?" Saya kaget setengah mati. Gimana bisa? Tangannya pegang tangan saya, tapi suaranya ada di dalam ruangan. Sementara ruangan Presiden Direktur itu lumayan cukup besar. Jarak dari pintu ke meja Presiden Direktur aja mungkin sekitar 5 meteran. Suaranya di meja Presiden Direktur, tapi tangannya megang tangan saya. Apa tangannya sepanjang itu? Dan mana ada juga orang normal baca buku gelap-gelapan gitu. Nggak pakai pikir lama, saya langsung lari saat itu juga. Saya lari terbirit-birit ke pos security. Sampai di pos security, saya ketemu salah satu security yang lagi duduk. Saya langsung ceritain apa yang barusan saya alamin. Tapi security itu cuma bilang begini, "Itu dia, Mas. Makanya saya nggak mau kunci pintu sekarang. Biasanya kami kunci jam 10-an ke atas. Malah kalau kami masih dengar ada orang baca buku di dalam ruangan Presiden Direktur itu, ya kami tinggal aja. Itu pintu nggak kami kunci." Setelah saya mulai tenang, saya minta anterin security ke ruangan kerja saya buat beres-beres barang saya. Pas saya sama security lagi lewat area direksi, masih kedengeran suara langkah sepatu high heels kayak orang jalan muterin ruangan direksi. Dan si security itu cuma bilang begini,
Udah cuekin aja mas. Udah jam operasionalnya dia sekarang. Bagi kalian yang suka dengan cerita ini dan penasaran dengan cerita selanjutnya, kalian bisa like video ini dan subscribe channel ini. Dan untuk kalian yang punya pengalaman mistis lainnya, bisa berbagi ceritanya di kolom komentar atau di email kami. Ingat, jangan tidur sendirian.